Apakah ada analisa usaha budidaya ikan lele dengan lahan sewa? Kalau ada, bagaimana mekanismenya? Secara khusus, saya belum pernah membuat konten video penjelasan tentang usaha budidaya ikan lele dengan lahan sewa. Tapi di beberapa konten video terdahulu, saya sudah mengingatkan untuk para pemula yang mau belajar usaha budidaya ikan lele, diutamakan menggunakan lahan sendiri, jangan lahan sewa. Sebab pemula masih belajar budidaya, sementara lahan sewa itu terbatas waktu. Bagaimana kalau kalian belum ketemu alur budidaya ikan lele dan lahan sewa tersebut sudah habis masa waktunya? Masih mending kalau yang punya lahan memberi kelonggaran atau mau disewa di periode kedua. Kalau tidak, kalian harus angkat kaki dari lahan tersebut dan itu sudah puluhan kali saya rasakan karena dari dulu dan sampai saat ini saya juga suka masih sewa lahan orang lain. Jadi yang paling utama untuk pemula adalah belajar menggeluti usaha budidaya ikan lele ini di lahan sendiri. Walaupun hanya cukup untuk membuat 3-4 kolam saja itu tidak apa-apa. Yang penting dalam masa pembelajaran budidaya kalian bisa santai tanpa beban. Mekanisme sewa lahan yang saya lakukan itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Dari mulai sistem, apakah sewa ataukah gadai? Yang paling enak sih gadai. Kita kenyang menggunakan dan menghasilkan, tapi uang kembali. Kalau sewa kan ada batas waktunya dan uang juga tidak kembali. Terus harga sewa atau gadai juga ditentukan atas kesepakatan bersama. Dan yang terakhir adalah masa tenggang waktu. Baik sewa lahan ataupun gadai itu kan ada batasan waktu yang ditentukan. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Semuanya atas dasar kesadaran dari kedua belah pihak dan jangan lupa harus ada surat atau kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disertai oleh saksi. Hanya sebatas itulah mekanisme sewa lahan untuk budidaya ikan lele yang sering saya lakukan. Tapi yang paling enak itu si pemilik lahan yang menawarkan lahannya ke kita untuk disewa agar kita bisa nego ke harga yang paling murah. Beda cerita kalau kita yang mau sewa. Biasanya si pemilik lahan suka menahan harga. Mohon diingat, ada beberapa faktor penting dalam pemilihan lahan sewa yang harus kalian ketahui. Ini semua saya simpulkan menurut pengalaman saya selama sewa lahan orang lain. Yang pertama adalah sumber air. Pastikan lahan yang akan kalian sewa tersebut strategis, terutama dari segi ketersediaan sumber air yang melimpah. Waktu yang tepat untuk memilih lahan yang melimpah sumber airnya yaitu di musim kemarau. Jika di musim kemarau saja di situ banyak air untuk budidaya, apalagi di musim hujan. Jika kalian sewa lahan pada saat musim hujan, lahan yang tandus pun pasti banyak airnya. Tapi giliran di musim kemarau, kalian tidak bisa jalan sebab tidak ada air alias kekeringan. Awas jangan sampai terkecoh ya, pilihlah lahan yang sumber airnya melimpah. Yang kedua, kalau bisa lahan yang kita pilih ini cukup strategis dari segi akses jalan. Kalau bisa akses jalan ke lahan kita bisa masuk kendaraan roda 4 alias mobil, agar nanti pada saat transaksi jual beli ikan lele dengan pembeli atau bandar bisa lancar tanpa terkendala akses jalan. Yang terakhir, diusahakan lahan kita tidak terlalu dekat dengan tetangga, sebab di benak orang awam biasanya budidaya ikan lele identik dengan bau, entah itu bau amoniak atau bau limbah hasil produksi budidaya. Apalagi kalau tercium oleh orang yang sedikit sensitif, dikhawatirkan jadi bahan omongan. Tidak sedikit cerita dari sebagian orang yang pernah didemo tetangganya sendiri akibat lahan budidayanya terlalu dekat dengan warga. Di sini perlunya kita bekerja rapih dan jangan jorok. Saya sendiri dari dulu sampai saat ini sebagian masih menggunakan lahan sewa. Tapi dulu awal tahun 2000-an saat masih belajar, saya hanya menggunakan lahan pribadi untuk belajar budidaya ikan lele. Walaupun hanya bisa membuat 4 kolam. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pesanan bibit lele, saya beranikan diri untuk sewa lahan. Itu pun lahan milik saudara atau keluarga karena keterbatasan modal.
Belum berani saya sewa lahan orang lain, mengingat kemampuan diri dan pangsa pasar masih skala kecil. Makin ke sini, makin banyak pesanan ikan lele berbagai ukuran. Makin ke sini, jelajah pangsa pasar saya tembus antar daerah dan antar kota. Makin banyak orang mengenal saya sebagai pelaku usaha budidaya ikan lele. Disitulah saya mulai berani sewa lahan orang lain, karena untuk menutupi pesanan berbagai ukuran ikan lele. Sampai saat ini, masih ada sebagian area budidaya saya yang masih sewa lahan orang lain. Sejujurnya, kalau untuk pemula, saya tidak menyarankan untuk sewa lahan, terkecuali kalau tidak punya lahan sama sekali untuk membuat kolam. Baru silahkan kalian sewa lahan, itu pun diutamakan lahan milik orang yang kita kenal dekat dulu, seperti lahan keluarga atau lahan saudara, agar kalian enak bernegosiasinya. Kenapa demikian? Karena pemula yang masih belajar terkadang suka berpikir sepintas saja bahwa usaha budidaya ikan lele itu untung besar dan mudah, padahal tidak semudah yang dibayangkan, apalagi yang masih belajar dan mempelajari seluk-beluk budidaya ikan lele. Dalam keadaan lancar budidaya, mungkin kalian bisa tenang, tapi dalam kondisi terkendala, misalnya ikan lele pada mati, entah itu karena faktor apa, pasti akan kalian kaji dari mana masalahnya. Belum lagi tantangan dari segi persaingan pangsa pasar. Orang lain sudah terlebih dahulu memiliki market atau pangsa pasar, sementara kalian masih meraba-raba. Malah kalau lagi apesnya, kalian bisa ditipu orang, dijahili orang, dan lain-lain. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti kalian, tapi itu semua pernah saya alami. Kesimpulannya, lebih baik belajar budidaya ikan lele dengan lahan sendiri daripada sewa lahan orang lain. Andai kata kalian tidak punya lahan sama sekali untuk usaha budidaya ikan lele, utamakan lahan keluarga atau saudara dulu. Mengingat untuk menjalankan usaha budidaya ikan lele ini tidak semudah membalikan telapak tangan. 1 tahun itu bisa kita habiskan untuk masa pembelajaran, di tahun kedua untuk pengembangan, di tahun ketiga itu untuk pematangan. Kesananya baru kita bisa berkembang dan melebarkan sayap. Itulah yang saya rasakan, dibarengi dengan doa dan usaha yang keras, konsisten dan konsekuen, kreatif dan inovatif, serta mental sekuat baja. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan usaha ini. Terlebih lagi, semoga kita segera bisa membeli lahan yang cukup untuk usaha budidaya ikan lele, agar kita tidak menyewa atau menggadai lahan orang lain. Semoga kalian paham dan terima kasih.